SE menang pengeras suara di masjid ramai jadi perbincangan. MUI, kalau soal ibadah jangan kaku. Ketua MUI bidang fatwa, Asroruniam Soleh, mengapresiasi terbitnya SE Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dalam penyelenggaraan aktivitas ibadah. SE ini sejalan dengan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia tahun 2021. Substansinya juga sudah dikomunikasikan dengan Majelis Ulama Indonesia serta didiskusikan dengan para tokoh agama. Demikian kata Asrorun dalam keterangan resminya di Jakarta mengutip MNC Trijaya pada Selasa, 22 Februari 2022. Intinya menurut Asrorun dalam pelaksanaan ibadah ada jenis ibadah yang memiliki dimensi syiar sehingga membutuhkan media untuk penyiaran termasuk azan. Tapi dalam pelaksanaannya perlu diatur agar berdampak baik bagi masyarakat. Jamaah dapat mendengar syiar namun tidak menimbulkan mafsadah atau kerusakan. Demikian ujarnya. Karenanya perlu aturan yang disepakati sebagai pedoman bersama, khususnya terkait penggunaan pengeras suara di tempat ibadah untuk menjamin ketertiban serta mencegah mafsadah yang ditimbulkan. Namun ia mengingatkan SE ini harus didudukan dalam kerangka aturan umum. Dalam implementasinya, aturan ini harus memperhatikan kearifan lokal, tidak bisa digeneralisir kalau di suatu daerah terbiasa dengan tata cara yang sudah disepakati bersama, maka itu bisa dijadikan pijakan. Jadi penerapannya tidak kaku, demikian tegas Asrorun. Ternyata surat edaran Menak terkait pengeras suara masjid tidak mengatur sanksi. Direktur Jenderal atau Dirjen Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama, Kamarudin Amin memastikan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola tak mengatur sanksi bagi yang melanggar. Tidak mengatur sanksi, hanya pembinaan dan pengawasan berkelanjutan. Demikian kata Kamarudin pada Selasa 22 Februari. Senada, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenak RI Adib mengatakan pihaknya tak serta-merta membuat sanksi dalam edaran tersebut karena sifatnya imbauan agar secara terus-menerus ikuti edaran itu. Demikian kata Adib. Adib mengatakan aturan baru ini hanya menjadi pedoman penggunaan pengeras suara di masjid. Harapannya pedoman diikuti oleh semua pihak, khususnya pengurus masjid dan musola yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia pun berharap edaran ini bisa memberikan maslahat dan dampak yang baik bagi kohesivitas kehidupan masyarakat. Di satu sisi syiar dan di sisi lain terjaga kohesivitas. Dengan pedoman ini semua tak saling menyalahkan. Kalau saya harapkan kawan-kawan di tingkat masjid, jami atau masjid agung jadi contohlah. Seperti takmir, ikuti pedoman kita dengan baik, sehingga bisa jadi contoh bagi masjid dan musola lain untuk ikuti. Demikian kata Adik. Menteri Agama Yakut Holil Qomas baru menerbitkan edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Salah satu poin penting yang diatur yakni volume pengeras suara masjid atau musola paling besar 100 desibel atau dengan suara tidak sumbang. Yakut menilai penggunaan pengeras suara di masjid dan musola merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Syiar Islam di tengah masyarakat. Namun saat bersamaan masyarakat Indonesia juga beragam secara agama, keyakinan, latar belakang, sehingga perlu upaya merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat. Demikian ujar Yakut. Direktur Urusan Agama dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, H. Adib mengatakan, Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola bukan mengurangi syiar agama Islam. Saya ingin mengajak semua komponen bahwa SE nomor 5 tahun 2022 ini dikeluarkan bukan dalam konteks mengurangi syiar, bukan membatasi dakwah, bukan membatasi kebebasan dalam menjalankan ajaran agama. Demikian ujar Adi. Sebab pengeras suara masjid dan musola saat ini bukan satu-satunya sebagai alat untuk menyebarkan syiar agama. Dalam berdakwah bisa juga melalui media sosial. Menurutnya SE ini lebih mengatur agar dalam penyebaran agama tetap kondusif. Sebab sekarang masyarakat sangat heterogen baik suku, agama, dan budaya. Apalagi di kota-kota besar yang padat penduduknya dan jumlah masjidnya banyak. Musola dan masjid tetap menjadi syiar agama yang toleran, yang harmoni, yang tetap menjaga kondusivitas. Demikian ujarnya.
Untuk itu Adib mengajak kepada jajaran kantor wilayah tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota hingga tingkat kecamatan dan desa untuk mensosialisasikan SE ini. Begitu juga para penyuluh agama agar dapat mensosialisasikan aturan tersebut sehingga masyarakat paham makna dari surat edaran tersebut. Jadi perlu sosialisasi yang masif melalui Ormas Keagamaan Islam, Dewan Masjid Indonesia, NU, Muhammadiyah, dan Ormas lainnya yang punya pandangan sama menjaga syiar dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Demikian ujarnya. Ia menambahkan pendekatan SE bukan law enforcement atau penegakan hukum kepada mereka yang tidak menaati aturan itu. Akan tetapi pendekatannya pembinaan tata cara dakwah di tengah heterogen. Jadi kita bukan tentang sanksi hukum, tapi membangun kesadaran bersama dalam konteks syiar dan menjaga keharmonisan di tengah kita. Demikian katanya. Penjelasan lengkap Kemenak soal pengeras suara masjid. Kementerian Agama atau Kemenak telah mengeluarkan edaran terkait aturan pengeras suara di masjid dan musola. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Menteri Agama Republik Indonesia Menak Yakut Khalil Qomas pun telah menyatakan pernyataannya. Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat. Demikian ujar Menak Yakut. Sementara itu, Dirjen Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenak Muhammad Adib menjelaskan, surat edaran ini ditujukan untuk menjaga syiar. Selain itu, ada aspek sosial yang harus dijaga. Di sisi lain adalah terkait dengan kohesivitas sosial, di mana kita masyarakatnya heterogen sangat beragam. Ada perkotaan, pedesaan, ya kita perlu semacam aturan. Bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dengan tujuan-tujuan bagaimana menjadikan masjid, musola, tempat-tempat ibadah yang lain sebagai syiar agama. Demikian papar Adi. Adi pun mengatakan instrumen berupa pengeras suara di masjid yang tujuannya mengenalkan ajaran agama dapat ditangkap berbeda maknanya oleh setiap orang. Tetapi bagaimana suara keras itu disampaikan melalui hati, tentu instrumennya sangat banyak. Demikian katanya. Adi menambahkan hikmat dalam kaitannya mengenalkan agama mempunyai makna yang luas, sehingga setiap pendakwah di masjid mempunyai banyak cara yang bisa diperkuat dalam rangka syiar Islam. Sehingga kita para pendakwah di masjid dan musola sangat banyak metodologi yang kita bisa perkuat dalam rangka syiar Islam, baik dalam perayaan hari besar Islam, Ramadan, dan sebagainya. Demikian tuturnya. Pengeras suara memang perlu diatur. Sekjen Dewan Masjid Indonesia atau DMI Imam Ad-Darukutni mengatakan pengeras suara di masjid memang perlu diatur. Kesyahduan pengeras suara di masjid dapat saja terganggu karena benturan-benturan antar speaker yang menyala. Siarnya tetap jalan, tapi bagaimana mengatur tingkat kesyahduan itu berasa kemudian itu dipikirkan hingga perlunya pengaturan-pengaturan. Ini urgensinya, esensinya, dan dari perlunya pengaturan itu. Demikian katanya dalam diskusi kupas tuntas pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Menurutnya, jauh sebelum SE Menak terkait aturan pengeras suara masjid, Ketua DMI Yusuf Kala sudah kerap menyoroti fenomena pengeras suara masjid. Jauh sebelum surat edaran ini keluar, sebenarnya Ketua Umum DMI Pak JK di berbagai kesempatan ke daerah kunjungan melantik pimpinan-pimpinan wilayah dan ke masjid raya itu, selalu menyampaikan pesan fenomena sound system atau speaker luar masjid. Demikian ujarnya.